Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Nah, aku mau share tentang kemapanan ini sendiri bahwa yang menarik adalah ketika memang Tuhan mempersiapkan kita kan sebagai as a person gitu, man and woman pada awalnya. Aku utuh sebagaimana aku ada, kamu juga utuh sebagaimana kamu ada gitu ya. Jadi bukannya kamu adalah separuh hidupku. Wah, enggak, kita diciptakan utuh ya utuh, sama Tuhan. utuh. Iya, Jadi benar. kamu bukan separuh, tapi Iya. kamu menambah. Wah, aku yang udah utuh Melengkapi. dibantu dan dilengkapi sama kamu. Nah, tentang kemapanan kita sendiri, gimana sih kita tahu supaya kita dan kita bisa siap untuk mapan? Karena ini yang menurut aku yang pertama kali harus disiapin. Pertama kali disiapin, dan Tuhan udah ciptain kita utuh sebetulnya. Nah, yang kalau kita belajar dari Kejadian 2 ini Kejadian 2 ini sebelum si Adam ketemu sama si Hawa nih sebetulnya. Kejadian 2 ini udah Tuhan kasih tahu ke kita bagaimana supaya kita mapan. Nah, kalau teman-teman baca di Kejadian 2 itu ini kisah tentang aku bacain aja deh. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur itu, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Teman-teman garis bawah kata ditempatkannya dan dibentuknya. Yang ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Garis bawah kata menumbuhkan. Itu ada kata menumbuhkan di situ. Sampai kita lompat ke ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Garis bawah kata mengusahakan dan juga memelihara. Dan yang terakhir, lalu Tuhan Allah ayat 16, Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, katanya, dengan bebas. Ayat 17 ada syarat. Tetapi, alias apa dia bilang? Except, kalau misalnya bahasa Inggris ya, kecuali, iya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, inilah sebetulnya, ini semua terjadi sebelum ketemu sama Hawa nih. Kenapa ini semua terjadi? Supaya kita mapan. Dari mana kita tahu? Karena Tuhan pengen nunjukin supaya kamu mapan terlebih dahulu sebelum ketemu pasangan. Yang pertama, kenapa kita mapan? Tadi aku bacain di ayat 8, itu Tuhan ditempatkannya di Taman Eden, disitulah ditempatkannya. Jadi yang pertama yang Tuhan kasih dalam hidup kita, pasti Tuhan menempatkan kita di sebuah tempat, dimanapun itu, di Indonesia kah, di dalam sebuah keluarga kah, di dalam sebuah kantor, dalam pekerjaan, itu ditempatkan kita menjadi punya tempat lah ibaratnya. Tuhan menempatkan kita sesuai dengan tempatnya yang Dia inginkan. Dan kadang manusia itu kecewa karena dia mencari penerimaan supaya mereka bisa diterima dan itu menjadi bagian dari hidupnya, menjadi tempatnya gitu. Jadi dia cari-cari tempat sendiri tuh, dan itu akan mengecewakan sebetulnya. Sebetulnya Tuhan udah kasih tempat buat mereka. Dan kita harus yakin bahwa dimanapun Tuhan tempatkan, pasti ada tujuan. Kita udah tahu kita ditempatkan Tuhan dan kita tahu tujuan kita apa. Tujuan kita, nah di ayat 15 bilang itu, waktu Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Ada tujuannya di situ. Jadi kita percaya waktu kita ditempatkan di dalam suatu tempat, pasti akan ada tujuannya. Di dalam sebuah family, mungkin family yang hancur, yang broken, tapi waktu Tuhan tempatkan di situ, itu bukan penyesalan sebetulnya. Bukan, aduh kenapa kok dilahirkan di keluarga ini. Tapi sebetulnya ada tujuan. Ada tujuan. Sehingga kita tidak mencari-cari pelarian, sehingga gara-gara keluarga kita hancur, aduh gue males di rumah, gue pengen menikah. Itu kan bukan karena pemapanan. Kemapanan. Bukan karena kemapanan, tapi karena pelarian. Bukan karena kesiapan, jadi tapi kayak, karena kesepian. mungkin karena faktor lain jadi gitu ya, kayak kebelet nikah, kayak kapan nikahnya gitu, mapan yang dia bilang gitu kan. Ya mungkin
kita pengen cepet-cepet nikahnya tuh karena banyak faktor gitu kan, banyak karena mungkin keluar dari rumah, atau mungkin ngerasa kesepian, atau mungkin ngerasa kalau ada dia aku jadi utuh gitu kan. Jadi ya banyak faktor sebenarnya pengen cepet-cepet nikah itu gitu ya. Selain mungkin kalau nunggu mapan kapan nikahnya gitu, mungkin coba cek lagi gitu apakah ada faktor-faktor yang lain gitu. Tadi kayak tadi yang kamu bilang itu, dimanapun kita ditempatkan ya harusnya kita ada tujuan. Ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Dan yang menarik juga di sini dibilang bahwa kita balik lagi ayat ke-8, ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kalau dibentuknya itu bahasa Inggrisnya bilang he has made, dibuat. Jadi itu sebuah identitas yang Tuhan kasih sebetulnya. Ini identitas kita harus jelas dulu nih. Identitas kita harus benar-benar mapan. Iya benar. Kalau enggak kita akan berusaha ibaratnya cenderung mencari-cari identitas baru gitu yang sebetulnya bukan kamu. Dan jadinya waduh pusing sendiri tuh, nggak mapan sama nggak secure lah ibaratnya. Nah kalau kita nggak ngerti tentang ini maka hidup kita akan terus nggak secure. Kalau kita nggak secure sama diri kita, gimana kita bisa menikah dengan orang lain gitu. Sementara kitanya juga belum secure. Sekali lagi kemapanan itu bukan cuma soal materi ya. Ya itu tadi secure dan banyak faktor lainnya gitu. Jadi mindset mapan itu mungkin bukan cuma materi gitu ya. Gitu. Dan juga Tuhan kasih batasan di situ. Kecuali kamu boleh makan semua tapi kecuali. Nah kadang di dalam hidup kita tuh ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Iya setuju. Untuk hidup kita supaya lebih baik, supaya mapan. Batasan-batasan. Karena kalau dikasih batasan bukan karena ini sih, bukan karena kita dilarang-larang, tapi gitu biar kita hidup kita tuh maksimal. Biar kita maksimal dan dikasih batasan ya karena sayang sih, karena Tuhan sayang. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.